Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri P. Siguntang Patur, mahasiswa pendidikan apoteker Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan pelayanan informasi obat diabetes mellitus. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa itu diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah sekelompok gangguan metabolisme yang ditandai dengan hyperglikemik atau kenaikan gula darah dan kelainan metabolisme terkait dengan karbohidrat, lemak, dan protein. Diabetes mellitus terdapat dua tipe, yaitu tipe 1 dan tipe 2. Diabetes mellitus tipe 1 merupakan defisiensi secara absolut insulin, artinya tidak dihasilkannya lagi insulin di dalam tubuh. Biasanya muncul pada anak-anak dan remaja, tapi hal ini dapat terjadi pada berbagai usia. Diabetes mellitus tipe 2 merupakan gangguan sekresi insulin, artinya masih terdapat insulin yang dihasilkan di dalam tubuh, namun insulin yang dihasilkan tidak cukup untuk menormalkan kadar gula darah. Baiklah, selanjutnya adalah tanda dan gejala. Tanda dan gejala pada tipe 1 dapat berupa gejala poliuria atau jumlah urin yang dihasilkan lebih banyak dari normal. Kemudian nokturia yang merupakan sering buang air kecil pada malam hari, dan polidipsia sering haus dan adanya penurunan berat badan. Kebanyakan pasien dengan diabetes tipe 2 menunjukkan obesitas yang merupakan kontributor utama resistensi insulin. Dan dapat dilihat pada pemeriksaan lab seperti berikut: glukosa darah sewaktu, glukosa darah puasa, dan glukosa darah 2 jam sesudah. Dan yang paling penting adalah glukosa darah HbA1c. Selanjutnya adalah faktor resiko, di mana faktor resiko untuk perkembangan diabetes mellitus tipe 2 berupa riwayat keluarga yang diabetes, obesitas, kurangnya aktivitas fisik, kemudian gangguan toleransi glukosa, hipertensi, kolesterol, kemudian adanya riwayat melahirkan bayi dengan bobot lebih dari 4 kg, dan adanya riwayat penyakit vaskular dan lainnya. Pasien diabetes mellitus tipe 2 berisiko lebih tinggi mengalami komplikasi makrovaskular dan mikrovaskular. Komplikasi makrovaskular termasuk penyakit jantung koroner, stroke, dan penyakit arteri perifer atau penyempitan pembuluh darah, dan komplikasi mikrovaskular berupa retinopati, neuropati, dan nefronpati atau gangguan pada mata, kemudian saraf, dan ginjal. Selanjutnya, untuk pengobatan terhadap diabetes mellitus, terdapat pengobatan secara non-farmakologi dan farmakologi, di mana non-farmakologi ini dapat berupa terapi nutrisi yang direkomendasikan untuk semua pasien, artinya baik itu merupakan pasien dengan diabetes mellitus tipe 1 maupun tipe 2. Untuk diabetes mellitus tipe 1, fokusnya secara fisiologis mengatur pemberian insulin dengan diet yang seimbang untuk dicapai dan menjaga berat badan yang sehat. Rencana makan harus diatur dengan konsumsi karbohidrat yang sehat, rendah lemak jenuh dengan vitamin dan mineral yang esensial. Penurunan berat badan dianjurkan untuk semua pasien yang kelebihan berat badan atau obesitas dengan tipe DM2. Latihan aerobik dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan kontrol glikemik, dan dapat mengurangi risiko kardiovaskular dan berkontribusi pada pengendalian berat badan. Seperti setidaknya lakukan aktivitas aerobik seperti 150 menit per minggu atau 20 menit per hari, dan makan makanan yang sehat dan secara aktif, dan memantau kadar glukosa darah dan mengatasi stres. Baiklah, selanjutnya adalah pengobatan secara farmakologi. Untuk pasien DM tipe 1 membutuhkan insulin, tetapi jenis dan caranya berbeda berdasarkan preferensi pasien, perilaku gaya hidup, preferensi dokter, dan sumber daya yang tersedia. Terapi harus berusaha untuk mencocokkan pasien dengan asupan karbohidratnya serta dengan proses penurunan glukosa, biasanya untuk pasien yang penggunaan insulin dan aktivitas fisik yang dilakukannya sehari-hari.
Tujuannya agar penderita diabetes mellitus menjalani kehidupan senormal mungkin. Pasien dengan HbA1c-nya 7,5% atau kurang biasanya dirawat dengan anti-hyperglikemik yang tidak menyebabkan hipoglikemik. Mereka yang memiliki HbA1c-nya di atas 7,5% tetapi kurang dari 8,5% dapat diobati pada awalnya dengan agen oral tunggal atau terapi kombinasi. Pasien dengan nilai HbA1c-nya lebih tinggi membutuhkan 2 agen atau insulin. Selanjutnya saya akan menjelaskan insulin, di mana insulin berperan untuk mengatur metabolisme karbohidrat dan protein, di mana dia akan dirusak oleh enzim dalam saluran cerna. Oleh karena itu, sediaannya diberikan secara injeksi atau inhalasi, serta subkutan yang memberi hasil yang baik pada semua kondisi. Insulin biasanya disuntikan pada lengan atas, paha, atau perut. Insulin diperlukan untuk semua pasien dengan ketoasidosis dan biasanya diperlukan oleh pasien dengan gejala-gejala yang muncul seperti kehilangan berat badan yang banyak, kemudian kondisi yang lemah, ketonuria, riwayat keluarga dekat seperti ayah dan ibu adalah penderita diabetes mellitus tipe 1. Dan insulin ini dibutuhkan oleh semua pasien anak penderita diabetes, juga dibutuhkan oleh pasien diabetes tipe 2 jika dengan cara lain gagal mengendalikan diabetes mellitus, dan digunakan sementara oleh pasien yang sakit atau yang akan menjalani operasi. Wanita hamil dengan diabetes mellitus tipe 2 sebaiknya diobati dengan insulin jika upaya diet ternyata gagal. Dosis insulin disesuaikan oleh setiap individu dengan cara meningkatkan dosis secara bertahap, tetapi tetap menghindarkan terjadinya hipoglikemik. Ada 3 macam sediaan insulin. Ada insulin kerja singkat, kerja sedang, dan kerja panjang, yang dengan mula bekerja lebih lambat. Kebutuhan insulin meningkat dengan adanya infeksi, stres, kecelakaan, atau trauma bedah, pubertas, dan selama kehamilan trimester 2 dan 3. Kemungkinan kebutuhannya itu akan menurun pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal dan fungsi hati, dan pada beberapa pasien dengan gangguan endokrin. Selama menyusui, dosis insulin perlu disesuaikan. Pada wanita hamil, kebutuhan insulin sebaiknya dinilai ulang oleh dokter spesialis. Insulin umumnya diberikan melalui injeksi subkutan. Sediaan insulin ada yang berbentuk inhalasi, kemudian alat injeksi dalam bentuk pen yang menyimpan insulin dalam alat suntik dan mengatur dosis yang dibutuhkan secara nyaman dan mudah digunakan oleh pasien. Seperti berikut gambarnya. Dan untuk penggunaannya secara khusus, dianjurkan untuk mempertahankan kadar gula darahnya antara 4 hingga 9 mmol per liter, dan mengerti bahwa kadang-kadang kadar dapat lebih tinggi dalam waktu singkat, dan hal ini tidak berbahaya. Yang sebaiknya dicegah adalah justru kadar yang di bawah 4 mmol per liter yang lebih berbahaya. Pasien hanya perlu menyesuaikan dosis 1 hingga 2 kali seminggu berdasarkan pengamatan kadar tertinggi dan kadar terendah gula darah yang dimilikinya. Semua pasien diabetes mellitus yang menerima insulin harus tahu tentang cara mengenali dan mengobati hipoglikemik apabila terjadi. Pasien harus mengetahui aturan 15, yaitu jika terjadi hipoglikemik, pasien harus mengkonsumsi 15 gram karbohidrat sederhana seperti 250 ml jus jeruk atau susu. Kemudian lakukan tes ulang gula darah 15 menit kemudian, dan jika gula darahnya masih di bawah 70 mg per desiliter, maka pasien harus mengulangi aturan 15 tersebut hingga gula darahnya normal. Selanjutnya, selain insulin, digunakan juga antidiabetik oral. Terdapat beberapa golongan, dan yang paling sering digunakan adalah golongan sulfonylurea dan biguanin, di mana obat-obat ini hanya digunakan jika pasien gagal memberikan respon terhadap setidaknya 3 bulan diet rendah karbohidrat dan energi.
yang disertai dengan aktivitas fisik yang dianjurkan. Jadi obat tersebut sebaiknya bukan untuk menggantikannya. Sulfonylurea kerja utamanya yaitu meningkatkan sekresi insulin dan dapat meningkatkan berat badan dan diresepkan jika kontrol buruk dan gejala tidak hilang walaupun sudah menggunakan upaya diet yang memadai. Sulfonylurea digunakan untuk pasien yang tidak kelebihan berat badan atau yang tidak dapat menggunakan metformin. Pemilihan sulfonylurea di antara obat yang ada ditentukan berdasarkan efek samping dan lama kerja, usia pasien, serta fungsi ginjal. Chlorpropamid dan glibenclamid lebih sering menimbulkan hipoglikemik, sehingga untuk pasien lansia obat tersebut sebaiknya dihindari dan sebagai alternatif dapat digunakan sulfonylurea kerja singkat seperti gliclazid dan tolbutamid. Hati-hati digunakan pada pasien lansia dan pada pasien dengan gangguan fungsi hati dan ginjal dengan ringan hingga sedang karena bahaya hipoglikemik. Sulfonylurea sebaiknya tidak digunakan pada ibu menyusui dan selama kehamilan. Sebaiknya diganti dengan terapi insulin. Yang kedua adalah golongan biguanin. Termasuk dalam golongan ini adalah metformin yang merupakan satu-satunya golongan biguanin yang tersedia dan mempunyai mekanisme yang berbeda dengan sulfonylurea. Keduanya tidak dapat dipertukarkan. Metformin merupakan obat pilihan pertama pasien dengan berat badan berlebih di mana diet ketat gagal untuk mengendalikan diabetes. Jika sesuai, bisa juga digunakan sebagai pilihan dengan pasien yang berat badannya normal. Juga digunakan untuk pasien yang tidak dapat dikendalikan dengan terapi sulfonylurea. Jika kombinasi diet ketat dengan terapi metformin gagal, pilihan lainnya meliputi kombinasi dengan akarbus, insulin sulfonylurea, pioglitazone, dan kombinasi lainnya. Hipoglikemik tidak terjadi dengan pemberian metformin. Keuntungan lainnya, jarang terjadi peningkatan berat badan. Metformin jangan diberikan bahkan pada gangguan fungsi ginjal yang ringan. Ditentukan fungsi ginjal sebelum pengobatan dimulai. Dosisnya ditentukan secara individu berdasarkan manfaat dan tolerabilitasnya. Pengobatan diabetes mellitus ini yaitu dilihat berdasarkan HbA1c-nya atau gula darahnya. HbA1c ini merupakan indikator yang sangat baik terhadap keberhasilan jangka panjang kontrol gula darah. Baiklah, demikian adalah pelayanan informasi obat diabetes mellitus. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.